Megawati dan SBY dituding terlibat isu ijazah Jokowi. Waduh, menarik nih guys. Mereka menyebut itu fitnah. Bahkan keduanya siap menempuh jalur hukum. Waduh. Megawati ikuti jejak SBY bakal tempuh jalur hukum buntut dikaitkan kasus ijazah Jokowi. Ntar dulu, yang nyebut namanya Ibu Megawati Soekarno Putri ini siapa? Atau yang nyebut nama partainya Ibu Megawati ini siapa? Perasaan nggak ada, kok baper? Bukan hanya Jokowi yang menilai SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang bahwa berdasarkan asumsi akal sehat saja atau fakta apa kemudian? Apa bukti yang Bang saya Faisal bisa punya? bertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor keadilan, fakta kalau saya bicara. Punya bukti secara konkret? Kita lihat saja nanti apakah jalur hukum yang ditempuh Ibu Mega dan Pak SBY akan menjernihkan suasana atau malah membuat suhu politik kita makin mendidih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Mamak Ketum ya, yang katanya akan mengikuti jejak si BY terkait polemik ijazah palsu Jokowi. Aduh, polemik ijazah palsu Jokowi ini udah lama teman-teman ya. Udah viral, udah ribuan tahun ya kan. Tapi mereka pada anteng-anteng aja ya kan. Itu fakta loh ya. Pada anteng-anteng semua. Tetapi begitu kasus tersebut sudah mulai meruncing dan sebentar lagi akan P21 ya. Alias akan dilimpahkan ke pengadilan. Banyak orang besar yang melakukan tindakan aneh-aneh menurut saya. Aduh, ya takut terbongkar di persidangan mungkin kali ya. Padahal loh, ya kan tidak ada yang pernah menyebut ya bahwa Mamak Ketum dalang dibalik fitnah ijazah palsu Jokowi. Nggak ada, bener nggak ada ya kan. Ternak Mulyono pun, para termul pun nggak ada yang pernah menyebut itu ya. Yang pernah menyebut bahwa Mamak Ketum itu terlibat dalam isu fitnah ijazah Jokowi itu adalah Mbak Egy. Katanya Mamak Ketum sudah menyediakan anggaran senilai 16 miliar ya kan, bagi siapa saja yang bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu. Kalau mau dilaporkan ya kan, Mamak Ketum ya, kalau mau dilaporkan itu orang yang wajib dilaporkan, Mbah Egy, karena dia yang menyampaikan itu, gitu. Ada itu rekamannya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Megawati dan SBY dituding terlibat isu ijazah Jokowi. Waduh, menarik nih guys. Seperti yang kita ketahui, Bapak Jokowi sering menyebut ada sosok besar di balik kasus ijazahnya. Memang ya, Bapak Jokowi ini pandai melempar isu yang bikin banyak orang penasaran. Akhirnya beberapa kalangan menduga-duga siapa sosok di balik itu ya. Akhirnya muncul sebuah nama SBY dan Megawati. Apa mungkin ya ini bermaksud supaya dua mantan presiden lainnya hidupnya tidak terlalu santai-santai? Yang jelas tuduhan itu dibantah oleh pihak SBY dan Megawati. Mereka menyebut itu fitnah. Bahkan keduanya siap menempuh jalur hukum. Waduh. Apa ini namanya satu orang bermasalah ingin pusingnya sama-sama? Ya, keduanya siap menempuh jalur hukum karena namanya merasa dicemarkan. Nah, ya. Padahal Jokowi bukan hanya merasa, udah benar-benar dicemarkan sejak dulu, tapi Jokowi santai-santai aja. Begitu menempuh jalur hukum terkait fitnahan ijazah palsu, justru Jokowi yang dianggap baperan, berlebihan, tidak negarawan dan lain-lain.
Nah, sementara dua orang yang barusan disampaikan oleh netizen ini, ya kan, salah satunya adalah Mamak Ketum, ya kan, nggak ada, ya kan, satu pihak pun, satu pengamat politik, komentator politik yang mengatakan bahwa ini adalah tindakan berlebihan, baperan dan lain sebagainya. Nggak ada gitu loh. Terlebih lagi nggak ada juga orang yang pernah menyebut namanya, kecuali Mbah Egy. Tuh laporin aja Mamak Ketum, Mbah Egy tuh yang mengatakan katanya akan diberi 16 miliar jika bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu. Lanjut. Politisi PDIP Guntur Romli menyatakan ketua umum partainya Megawati Soekarno Putri bakal mempertimbangkan langkah hukum seusai dikaitkan dengan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Guntur menyebut pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 1 Januari 2026, Guntur menekankan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati, namun kesadaran dari kader. Pihaknya menyebut upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati. Lebih lanjut, Guntur Romli mengaku mendukung penuh langkah SBY yang juga akan menempuh jalur hukum atas kasus tersebut. Ia menilai fitnah itu memang tidak bisa dibiarkan. Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut SBY merasa terganggu lantaran dikaitkan dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Pantesan mereka bermusuhan, ternyata baperan banget. Rakyat itu berspekulasi karena ada alasan. Coba cek dulu statement kader-kader kalian sendiri dan jangan bilang fitnah dulu, belum tentu itu fitnah loh. Kalau memang bener gimana? Aduh. Lagian ketika rakyat berspekulasi itu kan nyaris nggak ada yang menyebut nama si BY gitu kan. Biasanya disebut dengan istilah partai biru, ya kan. Orang besar termasuk Pak Jokowi mengatakan demikian. Lah kok kebakaran jenggot gitu loh. Termasuk Mamak Ketum ini, lah kok kebakaran jenggot. Kenapa nggak sejak dulu-dulu kebakaran jenggot ketika Mbah Egy mengatakan bahwa Mamak Ketum menyediakan anggaran 16 miliar gitu loh. Kok baru sekarang mau melaporkan gitu loh. Dan yang dilaporkan pasti bukan Mbah Egy gitu loh, tapi Ternak Mulyono. Kan itu namanya salah sasaran, Mbah. Aduh, Nek, lanjut. Ikuti jejak SBY bakal tempuh jalur hukum buntut dikaitkan kasus ijazah Jokowi. Tar dulu, yang nyebut namanya Ibu Megawati Soekarno Putri ini siapa? Atau yang nyebut nama partainya Ibu Megawati ini siapa? Perasaan nggak ada, kok baper kan? Kalian cari aja relawan Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi atau siapalah. Nggak ada yang menyebut nama Bunda Megawati atau partainya ini dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi ini kok teriak-teriak sendiri. Ya emang kemarin ada Faisal Assegaf menyebut kalau Megawati adalah dalang isu ijazah palsu. Tapi selain Faisal Assegaf, relawan Pak Jokowi atau Pak Jokowi itu sendiri nggak pernah ngomong Megawati atau partainya ini berada di balik isu ijazah palsu. Tapi kok pada baper partai ini. Nah, ya kan? Nggak ada kan yang ngomong kan? Nggak ada, betul, nggak ada yang ngomong. Partainya nggak ada, Mamak Ketum disebut juga nggak ada, ya kan? Yang ada itu Mbah Egy, dan yang terbaru seperti yang disampaikan oleh netizen barusan adalah Faisal Assegaf. Mau dilaporin tuh, laporin aja tuh si Assegaf sama Mbak Egy, ya kan, itu satu kolam itu, ya kan, nggak usah laporin Ternak Mulyono, karena Ternak Mulyono nggak pernah menyebutkan nama, apalagi Jokowi nggak pernah menyebut nama sama sekali. Ya mungkin bener Bang dugaan banyak netizen karena sebentar lagi sudah P21 dan kasusnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Daripada terungkap di pengadilan, mending sekarang ya kan somasi dulu gaya-gayaan gitu. Ya terserah lah ya, lanjut. Bayangkan, dua tokoh besar bangsa, Ibu Megawati dan Pak SBY, tiba-tiba namanya terseret di dalam pusaran ini. Kabarnya yang beredar menyebutkan kalau mereka berdua berkolaborasi untuk memunculkan isu ijazah palsu ini. Gila kan? Guntur Romli dari PDIP sampai angkat bicara. Dia bilang ini bukan sekedar gosip lagi.
tapi sudah jadi fitnah yang merugikan kehormatan Ibu Mega. Bayangkan saja, seorang mantan presiden dituduh ikut campur dalam skandal ijazah penerusnya. PDIP sekarang nggak main-main, mereka lagi mempertimbangkan jalur hukum karena merasa ini sudah keterlaluan. Katanya kader-kader di bawah sudah gerah dan ingin membela kehormatan ketua umum mereka. Tapi mari kita jujur, kenapa isu ijazah ini terus-menerus digoreng? Kenapa seolah-olah ada roh atau kekuatan yang sengaja ingin menyudutkan Jokowi tepat di titik ini? Apakah ini murni mencari kebenaran atau sekadar upaya sistematis untuk meruntuhkan legitimasi? Bahkan pihak Demokrat lewat Andi Arief sampai harus mengklarifikasi kalau hubungan SBY dan Jokowi itu baik-baik saja. SBY juga merasa terganggu karena dikaitkan dengan narasi ijazah palsu ini. Ini menarik karena di satu sisi ada yang ingin membenturkan para elit, tapi di sisi lain bayang-bayang ketidakaslian ijazah itu terus ditiupkan ke publik. Pertanyaannya sekarang, kalau memang ini fitnah, siapa yang paling diuntungkan dengan membuat Jokowi terus-menerus diserang soal latar belakang pendidikannya? Apakah hukum benar-benar akan bisa menghentikan bola salju ini? Atau justru persidangan nanti malah akan membuka kotak Pandora yang lebih besar? Kita lihat saja nanti apakah jalur hukum yang ditempuh Ibu Mega dan Pak SBY akan menjernihkan suasana atau malah membuat suhu politik kita makin mendidih. Ya semakin memperkeruh suasana, tapi nggak masalah lah kalau memang itu bagian dari mereka berdua ingin menggunakan hak mereka sebagai warga negara yang sama di muka hukum gitu ya. Jika merasa namanya dicemarkan, nama baiknya dirusak, maka memang mereka berhak melakukan atau menempuh jalur hukum ya. Tetapi seperti yang disampaikan oleh banyak netizen di bagian depan tadi, emang yang menyebut nama kalian itu siapa? Yang menuduh kalian sebagai dalang di balik isu ijazah palsu itu siapa? Yang menuduh itu pertama Mbak Egy, bukan menuduh. Mbak Egy mengatakan bahwa Mama Ketum siap menggelontorkan anggaran 16 miliar bagi siapapun yang bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu. Dan yang kedua adalah si Asegaf itu baru-baru ini aja ya kan, ketika bertengkar dengan si maling panci. lanjut ya kan, ini dia nih Asegaf nih, kita lihat bareng-bareng ya, ini dia. Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden. Karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip, ijazah fotokopi, lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng satu dendam politik berkelanjutan yang sama dengan kasus Senturi. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi, itu menggoreng di ruang publik, minta untuk dituntaskan. Sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR, lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri dan kemudian mengirim Eros Jarot, kawan-kawan PDIP untuk menyipas di lapangan. Maka bukan hanya Jokowi yang menilai SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang Itu bahwa berdasarkan asumsi akal sehat saja atau fakta apa kemudian? Apa bukti yang Bang saya Faisal bisa punya? pertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, fakta kalau saya bicara. Punya bukti secara Bukti. konkret? Coba lihat kalimatnya dalam konteks kearsipan negara. Ijazah itu adalah arsip PDIP, arsip KPU, arsip pemerintah. Siapa pemangkunya pada saat itu? Ketua umumnya Megawati. Kenapa kegaduhan ini berlanjut? Ibu Megawati tidak membantu Roy Surya untuk membuka ini loh, ada arsip loh, fotokopi. Kenapa tidak dibuka fraksi PDIP di DPR dalam rangka untuk membuat satu penyelidikan berdasarkan pendekatan politik formal? Lambannya, tersumbatnya, dan sindiran-sindiran Ibu Megawati, saya mengatakan, Ibu Mega aktor terbesar dalam memompa kemarahan publik terhadap ijazah palsu atau asli. Nah, saya
menggulir ini konsisten. Sejak ijazah ini disuarakan di ruang publik. Dalam rapat-rapat terbatas dengan Bang Roy Surya, dengan kalangan Refli Harun, saya berkali-kali mengusulkan, gak usah gaduh. Bikin surat ke Ibu Megawati, mohon izin untuk mengambil arsipnya aja. Supaya apa? Supaya publik bisa mendapatkan keterlibatan pengguna arsip itu. Tapi kan arsip ini kemudian menjadi heboh lagi ketika Nggak bisa. diambil dari Dian Sandi yang orang Kalau PS. baca undang-undang politik, ini betul. kalau baca undang-undang politik itu jelas di sana disebutkan partai politik bertanggung jawab dan harus bersifat transparan. Oke. Jadi penggunanya itu adalah Ibu Megawati, pemiliknya adalah Pak Jokowi. Oke. Nah, jadi aktor-aktor ini saling terlibat di dalam klik dan intrik politik. Tapi sekarang saya mau memberi dukungan moral kepada sahabat saya Bang Roy. Saya senang bahwa Pak Jokowi sudah menyiapkan mental yang kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Maka menurut saya semua tafsir politik ditiadakan. Saling ngejek, saling hujat, nggak usah. Kalau memang punya fakta-fakta yang kuat, masuk ke jalur hukum. Apalagi temuan dari berdasarkan basis penelitian. Tetapi saya mau mengatakan, Ibu Megawati juga harus diminta pertanggungjawabannya. Kalau sidang itu dibuat. Oke. Karena dia menyaksikan sejak wali kota, 1 kali gubernur, dan 2 kali calon presiden. Sindiran Pak Jokowi ini memajukan satu cara berpikir kita bahwa dia bukan orang yang tunggal dalam masalah ini. Ini satu kolektif. Kalau dia bersifat ijazah palsu, maka ini kejahatan kolektif. Oke. SBY bisa dipanggil di pengadilan. Pada saat itu, presiden adalah SBY. Ibu Megawati yang membawa ijazah itu mendaftar Pak Jokowi akan juga dipanggil pengadilan. Jadi menurut saya, keterlibatan aktor-aktor ini baik secara politik formal maupun nanti di jalur hukum itu tidak bisa terhindari. Mereka menggelar satu prasangka politik yang diamanatkan, yang dititipkan oleh amarah publik terhadap 10 tahun problem bernegara. Orang terbakar marah. SBY tahu itu, Ibu Mega tahu itu. Kalau mereka negarawan, konsisten, mau menegakkan Pancasila, masuk ke sila 4, kumpulin anak-anak bangsa. Ini loh arsip PDIP, Pak Roy. Oke. Ini asli, ini palsu. Bang, sebentar saya rangkum dulu nih logikanya begini. Saya nggak mau kalau masuk ke hukum. Karena Nah, kita ini akan nggak melihat bicara hukum. alurnya. Udah jelas ya. Yang menyebut-nyebut, yang membawa-bawa 2 nama, yaitu si BY dan Mama Ketum, itu ya ini orang, ya kan? Kalau Mbah Egy tidak pernah menyebut nama si BY, sama sekali Partai Biru juga enggak, ya kan? Setahu saya seperti itu. Yang menggabungkan 2 nama tersebut terlibat, itu si Asegaf, ya kan? Iyalah. Kalau mau laporkan, mau somasi-somasilah Asegaf, gitu. Jangan YouTuber. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.